jurnalis TV, dokter merupakan salah satu profesi yang berperan penting dalam kehidupan. Profesi dokter merupakan impian dari sebagian besar orang. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, pada tahun 2023, peminat kedokteran di UIN Jakarta mencapai 1.441 orang. Namun, banyak dari mereka yang gagal untuk melanjutkan pendidikan kedokteran di UIN Jakarta karena daya tampung yang hanya mencukupi 66 orang. Selain itu, bagi mereka yang melanjutkan pendidikan di kedokteran, harus mengorbankan banyak hal, mulai dari pikiran, waktu, dan juga biaya yang cukup besar untuk menggapai cita-citanya. Spesial Hari Dokter, mari kita simak apa kata mereka terkait perjuangan untuk menjadi dokter tidaklah mudah. Pertama emang karena saya memang ingin menjadi dokter dari awal, dan ditambah pada saat kuliah saya memang mendapatkan hasil dari studi bakat saya itu melayani, jadi saya sangat yakin saya bisa menjadi dokter dan melayani semua orang. Iya, yang pertama saya ingin melanjutkan perjuangan orang tua saya ya. Jadi orang tua saya itu pendidikan terakhirnya nggak pernah sampai sarjana, dan kebetulan saya dikasih kesempatan untuk di FK ini, dan emang cita-cita saya juga. Pendidikan dokter itu menarik ya sebenarnya. Dari dulu tuh aku pengen jadi dokter, dan menurut aku profesi dokter ini masih jadi salah satu yang paling dibutuhkan di Indonesia. Alasannya sebenarnya simpel, kayak pengen prospek kerja yang pasti-pasti aja. Kayak kalau misalkan udah masuk ke dokteran, udah otomatis kerja jadi dokter. Alasan saya ingin melanjutkan studi sebenarnya simpel. Saya tuh pengen menolong aja sih. Dan mungkin ada beberapa pengalaman juga tiap ke dokter itu saya selalu penasaran nih, apa sih sebenarnya penyakit saya gitu loh. Makanya kenapa saya ingin melanjutkan studinya ke kedokteran. Mungkin untuk masuk emang sulit ya, karena emang persaingannya banyak banget, bisa ribuan, ratusan ribu orang. 9/10, masuknya susah. Sangat sulit tentunya. Saya sempat ditolak 10 kali. Tapi kalau misalkan dibandingin sama keluar lulus dari FK itu jauh lebih sulit lagi. Jadi memang struggle-nya itu benar-benar sulit untuk masuknya. Masuk kedokteran itu susah, tapi lebih susah lagi lulus dari kedokteran. Mungkin ada istilah kayak gini ya, kalau nggak lulus kedokteran nangisnya itu 1 hari. Tapi kalau misalnya lulus kedokteran nangisnya itu selama 6 tahun. Karena banyak banget kan yang harus dipelajari. Dan kita nggak cuma materi dalam teori doang, tapi dalam pengaplikasiannya, analisa kasus dari penyakit-penyakit pasien, itu juga harus kita tata laksana semuanya. Tapi kalau kalian udah bisa masuk sini, jangan disia-siain, harus berjuang sama lulus. Neuroscience sih. Jadi itu tentang persarafan. Farmakologi deh. Saya kayak bingung, banyak banget obatnya. Terus kerja di tubuh kita juga kan beda-beda setiap orang. Reproduksi dan hormon pada saat kehamilan sih. Kardiologi atau jantung, karena menurut aku itu kompleks banget sih. Neuropsikiatri. Ya, jadi kita harus mendiagnosis orang yang memang itu keluhannya itu hampir sama dan mirip-mirip. Worth it, itu worth it. Worth it sih. Menurut saya worth it. Karena memang biaya yang mahal itu ternyata pada saat saya masuk ke perkuliahan, dari materinya, dari dosen-dosennya, dan juga dari alat-alat yang dipakai memang sepadan. Kalau kita lihat jangka panjangnya dari semua ilmu yang bisa aku dapat, sampai nanti aku bisa ngasih ke orang lain, itu cukup. Karena ada istilah menurut saya tidak ada ilmu yang gratis. Dan semakin tinggi derajatnya ilmu pasti akan semakin mahal. Dan mungkin ketika di kampus pun kami ada praktikum dan keterampilan klinik dasar yang dimana itu kita memerlukan manekin dan memerlukan bahan-bahan untuk praktikum, dan itu cukup mahal. Dan dengan biaya seperti yang saya keluarkan itu, menurut saya worth it untuk media pembelajaran saya seperti ini. Kalau SKT itu bisa jadi dokter umum atau ntar bisa lanjut jadi researcher. Jadi untuk prospek dari SKT ini lumayan luas juga. Mau praktik di klinisi ataupun di bidang lain, manajemen juga masih bisa dokter. Atau mau lanjut sarjana ke teknologi juga bisa. Soalnya banyak lulusan yang SKT terus lanjut ke master di bidang teknologi. Jadi luas banget. Ya kayaknya bakal lebih bersaing karena banyak
institut sekarang diubah menjadi universitas dan jadi buka fakultas kedokteran juga. Jadi saingannya lebih banyak. Memang untuk persaingan di nanti pada saat kelulusan tentu itu sulit karena sekarang dokter umum banyak banget ya. Dari setiap universitas, bahkan udah banyak universitas yang membuka studi kedokteran juga. Dan menurut saya untuk dokter umum itu merupakan hal yang saingannya kuat. Persaingan tuh pasti ada ya, tapi balik lagi ke diri kita sendiri. Kamu mau kerja di mana, aku mau kerja di mana, aku bakal lihat prospek yang lebih mungkin untuk diri aku sendiri, dan sebisa mungkin kayaknya aku bakal cari di tempat di mana aku lebih dibutuhkan. Sebenarnya tergantung daerahnya sih. Kalau misalnya memang daerahnya itu di Jakarta, tentunya kita harus bersaing. Karena di daerah timur itu masih tergolong kekurangan dokter. Jadi ada namanya kalau nggak salah itu daerah 3T gitu. Dan di situ mereka benar-benar kekurangan dokter. Dan ada beberapa puskesmas yang memang masih butuh dokter dan sama sekali tidak ada dokternya. Selamat Hari Dokter. Selamat Hari Dokter untuk seluruh dokter yang ada di Indonesia. Selamat Hari Dokter. Selamat Hari Dokter. Di sini saya Bagas selaku Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengucapkan selamat Hari Dokter Indonesia. Saya harap semoga seluruh dokter yang ada di Indonesia bisa menjadi dokter yang jujur, bisa menjadi dokter yang tentunya bermanfaat. Harapannya semoga Kesehatan Indonesia semakin maju karena aspek terpenting dalam maju sebuah bangsa itu adalah ada di kesehatan. Harapannya semoga dokter-dokter di Indonesia sehat selalu, kuat-kuat, dan bisa diteruskan ke dokter-dokter selanjutnya. Semoga dokter-dokter di Indonesia semakin berkompeten, semakin disayangi oleh masyarakat. Dan tentunya semoga dokter-dokter di Indonesia bisa berkelas standar internasional. Menjadi seorang dokter tidaklah mudah. Banyak yang harus mereka korbankan. Banyak dari mereka yang mengalami frustasi dengan pelajaran dan tugas-tugas yang mereka dapatkan di masa perkuliahan. Namun, keinginan dan tekad yang tinggi untuk menjadi dokter yang kompeten membuat mereka bangkit dari rasa frustasinya dan lebih giat untuk melanjutkan pendidikan kedokterannya. Kami keluarga besar Jurnalis TV mengucapkan Selamat Hari Dokter Indonesia. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_TV. Saya Zafira Zara pamit dan kita bertemu lagi di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.